Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kali ini aku nggak sendiri, aku kedatangan tamu. Kita kenalin aja siapa. Hello everyone, my name is Yvonne Rose and I am an English Interwriter student, and in this video I will share the tips how to study English. Nah, karena banyak banget nih pertanyaan yang kayak tips belajar bahasa Inggris tuh yang gimana sih? Udah bener belum ya atau belum tepat? Nah, ada baiknya banget kita langsung tanya sama orang yang bergelut di bidangnya. So stay tuned and don't skip on watching. Dadah. Check it out. Ada berapa poin nih Kak Yvonne yang mau disampaikan? Sebenarnya poinnya cuma dua, cuman setiap poin punya anak. Wow, kayak kimia guys, kayak kimia. Soalnya satu Ya. anaknya bejibun. Lanjut. Oke, jadi poin yang pertama, bentar, aku kayaknya harus nyebutin dulu nih poin-poinnya ya, harus di quick review. Oke. Jadi kedua poin itu, yang pertama adalah studying English in general. Nah, tahap ini itu untuk teman-teman semua yang memang belum paham bahasa Inggris sama sekali, masih nol, bener-bener nol gitu ya. Berarti benar-benar nggak punya pemahaman di bahasa Inggris. Oke. Terus kalau yang spesifik itu tahapan buat hone untuk istilahnya mengasah bahasa Inggris teman-teman kayak gitu. Jadi dari yang kayak nol banget sampai ke yang pro gitu. Ya. Oke, jadi yang in general itu ada 4 tahapan. Oke. Yang pertama, buat teman-teman ya, harus tahu alfabet bahasa Inggris. Oh, karena banyak juga yang salah kayak sebut E itu apa, A itu apa, itu kayak E, A, I gitu-gitu. Jadi kalau kita mempelajari suatu bahasa, kita balik lagi nih kayak anak kecil kan. Benar-benar. Anak TK harus belajar A, B, C dulu. Nah, gitu juga dalam bahasa Inggris harus belajar dari A, B, C kayak gitu. Nah, biar Kakak bisa praktekin nggak ke kita penyebutan lafaz A, B, C yang sampai Z tuh yang benar tuh kayak gimana? Karena aku sendiri tuh kayak yang A tuh kadang E, terus I tuh kadang A atau gimana gitu. semuanya nih. Semua dari A sampai Z. Karena biar teman-teman juga yang nonton tuh kayak paham A sampai Z tuh kayak gimana. Oke. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, 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 R, R, S, S, T, T, U, U, W, W, apa lagi? X, X ya. Oke, X, Y, 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 and Z. Z. Wow, yang baru tau Q tuh ternyata Q guys. Becky, oke fix. Ini sebenarnya Z itu ada dua, bisa Z, bisa Z. Jadi kedua itu sama-sama benar. Tapi maksudnya bisa disebut secara misalnya kayak Z atau Z gitu. Bisa. Itu Gue baru beda. tahu Kita guys. sambil beda. Alfabet udah nih. Ya, Oke. selanjutnya kalau udah bener-bener hafal, kalian harus praktekin cara bacanya di sebuah kata dulu aja. Sebuah kata. Praktekinnya gimana? Kalian bisa buka kamus, atau paling mudah sekarang ya, kamus online bisa. Terus Google Translate juga bisa. banyak banget. Jadi kalau misalkan kalian ngetik bahasa Inggris satu kata wes di Google Translate, pasti bawahnya Jawa guys. pasti bawahnya ada cara bacanya, ada fonetiknya. Itu namanya fonetik simbol. Ini cara bacanya kayak Dari gitu. 10 kata kalian sudah bisa baca 8 kata. Itu kalian bisa lanjut ke step selanjutnya. Apa itu? Yaitu menghafalkan kata. Nah, menghafalkan ini harus terorganisir gitu loh. Organisir gimana tuh? Maksudnya apakah harus kita sebut berulang-ulang kali atau harus kita lihat tiap-tiap kali atau gimana? Caranya maksud saya terorganisir. Itu kan ada istilahnya kata benda, kata sifat, kata dan lain-lain sebagainya. Jangan itu. digabung. Jangan digabung. Hafalin mungkin sehari itu 5 kata sifat sama 5 kata benda, atau pokoknya satu kategori itu jangan cuma satu aja. Nah, kalau kalian udah hafal itu, aku lupa. Buat kata kerja, usahakan kalian hafal 3 bentuknya langsung ya. Oh, yang verb 1, verb 2, verb 3. Langsung dihafal 3-3-nya, oke? Aku bisa. Coba. Go, went, gone. Iya, benar itu doang. Iya, lanjut. kayak gitu. Jadi kalian harus hafal 3 bentuk itu karena ini sangat
krusial banget. Iya, benar-benar. Sangat krusial banget buat step selanjutnya. Karena kalau udah masuk tenses tuh ada yang pakai verb 1, verb 2 sama verb 3. Ya, benar. Bisa juga kan? Ada Kak yang benar. Grammar secara benar dan strukturalnya tuh kayak gimana? Jadi awal-awal buat para pemula nih, aku saranin kalian buat belajar dulu istilahnya itu singular sama plural. Tahu kan? Singular, plural, tunggal dan jamak. Aku nggak tahu. Lanjut. Terus artikel an, the kayak gitu. Terus selanjutnya baru deh belajar to be. Nah, saat belajar to be inilah kalian baru bisa ngerangkai Kalimat tadi. kalimat dengan baik dan benar gitu. Tadi kata pertama kita langsung sebut si beautiful. Setelah masuk to be itu jadinya apa, Kak? She is beautiful. Nah, gimana lagi tuh kita dengerin. Lanjut. Oke, habis belajar to be, udah belajar to be, kalian belajar auxiliary verb dulu sebelum masuk tenses. Kan kalau to be itu cuman Kayak pelengkap-pelengkap gitu ya. Is, are, were, sama was, cuma 5 itu aja. Sedangkan belajar tenses itu ada have, had, Aduh, lebih udah udah. kayak gitu Oke. kan ya. Jadi kalian harus bener-bener paham dulu auxiliary verbnya. Kalau kalian udah paham bentuk present sama pastnya, baru kalian bisa belajar tenses gitu. Nah, jadi belajar bahasa Inggris teman-teman nggak langsung yang sehari itu kita langsung ngapal semua wujud, semua bentuk, Semua semua. wujud. Iya benar. Ya. Terus kita apalagi kalau misalnya mau ujian bahasa Inggris ya tensesnya harus lengkap full tuh dari yang present sampai yang past, terus pembagian-pembagian. Jadi belajar bahasa Inggris itu dan semua pelajaran itu harus bertahap tapi harus konsisten. Oke. Dan pas teman-teman belajar tensesnya, teman-teman nggak usah terlalu terpaku. Sekarang aku harus pakai future perfect atau future tense atau apa bla bla bla, nggak usah. Kalian ngomong aja terserah pakai tenses apa aja karena kalian belajar ya, bukan sedang ujian. Jadi nggak usah takut salah karena dalam conversation itu yang penting nyambung aja gitu. Yang penting kita ngerti terus kita paham. Tapi lambat laun kita juga harus perbaiki ya, bukan berarti bener. kayak ya udah sih gitu aja gitu. Ya. Karena setahu aku biasanya kalau misalnya kita conversation sama orang luar atau orang barat atau bule orang Indonesia bilang, mereka tuh paham kalau kita tuh lagi belajar bahasa Inggris gitu. Mereka tuh kayak ya udah sih gitu. Ya itu kalau udah yang udah. Kalau kita ketemu bule nih yang rempong cuy, aduh mohon maaf. Maju kaki ngebat, aduh udah selesai. Kayak gitu. Soalnya sekarang kita masuk yang spesifik. Gimana sebutnya gimana? Specific. Tuh, emang beda. Emang beda udah. Lanjut gimana. Jadi spesifik ini cuman 2 guys, cuman 2 buat speaking sama listening. Nah buat speaking gimana sih caranya biar kita itu lupa gitu sama logat Indonesia atau logat daerah. Oh, jadi biar dikira tuh kayak sebenarnya kita tuh ada bule-bulenya gitu. Oke. Ini prakteknya ada 2, ada shadowing sama describing. Ulang gimana cara sebutnya? Gimana? Shadowing and describing. Shadowing sama apa? Describing. Aduh udah, kita dengerin aja. Lanjut. Jadi shadowing ini cara kita belajar logat luar. Jadi caranya gimana? Yang paling ampuh itu lewat vlog atau film. Nah, pas milih itu kalian harus tentuin dulu kalian mau aksen British, Atau American, Australian atau yang nggak tahu lah apa itu. Ya biasanya 3 itu sih guys gitu. Yang paling mudah sih American. Coba lah kita milih film American ya. Nah, pas mereka ngomong, ini boleh nih kalian pakai subtitle. Pas mereka ngomong, kalian dengerin terus kalian praktekin sendiri. Setelah itu kalian ngomong bareng-bareng sama filmnya tadi. Itu namanya shadowing. Ikut dialog Kayak dialog. gitu, biar tahu naik turunnya, Oh, intonasinya ada maksudku. intonation-nya, oke. Kayak gitu. Mm. Terus describing ini sebenarnya lebih ke latihan biar kita lancar gitu di speaking. Nah, latihannya itu kayak gimana? By describing itu misalkan kita ngelihat ini buku ini. Kita ngelihat buku ini, kita langsung describe, this is book, the color is blue, and then it has many pages. Kayak gitu, misalkan kayak gitu. Nah ini bisa jadi kita mendeskripsikan suatu benda atau suatu seseorang atau dia pakai apa, warna bajunya apa, matanya gimana, terus gimana. Oke. Ya tapi sederhana aja. Gak usah yang oke. Maksudnya kayak gitu. yang teman-teman bisa pahami aja dulu. Misalnya
kursi itu warnanya merah gitu. Jadi ini tuh buat ngelatih otak kita biar otomatis gitu loh. Kan biasanya kita ngomong bahasa lain, kita tuh otak kita bakal translate gitu kan. Oh ya, kayak kita translate jadi sendiri. translate kayak gitu. Jadinya gimana sih kita biar bisa ngomong bahasa Inggris langsung ceplos-ceplos aja, gak usah mikir-mikir lagi kayak gitu. Terus gimana Kak? Misalnya kalau orang tuh bilang kalau kita latihan depan cermin tuh bakal ketahuan kita tuh ngomongnya udah bener atau gimana? Iya, bener. Itu bener. Itu cara melatih pronunciation. Berarti kita kayak harus langsung lihat. Oke. Langsung lihat Harus fokus ya, jangan bilang gue cantik gitu-gitu. Fokus sama bahasa Inggris. Jadi kalian bisa nyari di YouTube pronunciation per kata. Itu ada biasanya di channel salah satu channel YouTube lah ya yang membahas tentang bahasa Inggris. Nah, kalian lihat lidahnya mereka, terus kalian lihat lidah kalian lagi di kaca. Kayak gitu. Sama nggak gitu? Iya, kayak gitu. Karena Terus, nitiknya itu pasti beda gitu. Ya benar. Sama kayak orang misalnya aku bilang beautiful. Nah, pasti Iftin tuh bilang beautiful. Kita coba beautiful. Nah, itu kan beda gitu. Oke, lanjut. Lanjut. Terus selanjutnya bentar. Sebenarnya masih ada satu tips lagi buat speaking. Cuman ini kebanyakan nggak diajarkan di sekolah ataupun di tempat les kayak gitu. Kenapa kayak gitu? Mungkin diajarkan, cuman nggak langsung ditunjukin gitu. Jadi kita kayak terlintas aja gitu. Iya, kita nggak tahu kalau itu tuh itu. Nah, itu tuh apa Kak? Iya, yang kita kayak ngomongin gitu. itu tuh apa? Nah, ini sebenarnya aku nemuin di matkul fonologi saat aku belajar suprasegmental. Udah, kita nggak usah bahas suprasegmental itu apa. Pokoknya di situ kita akan belajar stress, penekanan, dan juga intonasi. Nah, stress ini ada word stress sama sentence stress, dan juga intonasi ini dibagi jadi rising, falling, dan bla 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 kayak gitu. Nah, itu yang bikin kita mirip sama native. Walaupun gini, misalkan ada orang ngomong bahasa Inggris itu lancar banget, tapi native itu bisa mendeteksi, oh ini bukan penutur asli. Kenapa? Karena dari stresnya itu. Ngerti. Kayak gitu. Terus itu buat word stress ya. Kalau sentence stress itu dalam bahasa Inggris bisa merubah makna secara pragmatis, bukan secara struktural. Jadi kayak konteksnya gitu loh. Contohnya Kak, contohnya misalkan ada kalimat I love reading. I love reading doang nih. Artinya kan aku suka baca nih. Aku suka baca doang. Tapi Okay. kalau misalkan nih kita stres, kita memberi penekanan pada kata I, contohnya I love reading, itu makna pragmatisnya udah berubah. Jadi intinya yang suka membaca itu cuman aku, yang lainnya ini enggak, kayak gitu. Oke. Terus kalau misalkan I love reading, kalau kita beri penekanan di reading, itu maknanya bakal aku cuman suka reading doang, aku nggak suka yang lain. Kayak gitu. Jadi hati-hati banget sama intonasi. Bukan intonasi, itu saya. Apa? Sentence stress. Oke, sentence stress cuy namanya. Kalau intonasi itu apa ya, kayak naik turunnya nada saat mengucapkan kalimat perintah, terus kalimat tanya, statement biasa kayak gitu. Itu ada bedanya gitu loh. Wow, gue baru tahu cuy. Iya, kayak misalkan belajar bahasa Indonesia, misalkan kalau sehari-hari kita, kamu mau kemana gitu, tapi kalau kita belajar cara bacanya pas belajar bahasa Indonesia pas SD pasti kayak gini, kamu mau kemana? Oh iya gitu. Oke. Gitu. Wow. Jadi itu sih yang penting buat gimana kalian bisa speak like native gitu. Karena speak like native itu bukan sekedar kalian lancar doang, no. FYI, native tuh yang apa Kak? Native speaker itu penutur asli. Nah, jadi yang kayak bahasa ibunya bahasa ya, jadi yang dia tuh punya kehidupan yang bahasa ibunya tuh bahasa Inggris langsung gitu. Kayak gitu. Terus poin terakhir itu listening. Nah, di listening ini seperti biasa sih, kan kita dengerin aja ya. Kayak lagu nggak sih? Iya, kayak lagu. Cuman kan kebanyakan orang tuh ngusulin, kamu kalau mau belajar listening, kamu nonton film barat tanpa subtitle kayak gitu. Kayak gitu, kalau langsung kayak gitu, itu malah kita nggak bakal dapat apa-apa, karena kita dengerin bla bla bla, mereka ngomong apa kita nggak tahu. Jadi kayak terlintas doang, artinya nggak tahu, bentuk katanya nggak tahu, tulisannya nggak tahu kayak gimana. Jadi
buat belajar listening, menurut aku pribadi yang efektif itu lewat lagu atau vlog, pokoknya pendek-pendek gitu loh. Jangan terlalu panjang. Terus misalkan ya kalau pakai vlog, nah kita pertama kita puter dulu tuh vlognya tanpa subtitle, kita dengerin mungkin 2-3 kali kayak gitu. Nah habis itu kita interpretasikan apa sih kira-kira yang mereka ucapkan kayak gitu, kita tulis dulu di kertas. Nah habis itu baru kita pakai subtitlenya, subtitle bahasa Inggris ya, biar kita tahu apa yang mereka ngomongin. Oke, jadi yang pertama kita tuh nonton tanpa subtitle, jadi dengan maksud kita benar-benar mendengar ini orang nih ngucapin apa nih ya. Terus setelah 2-3 kali, berikutnya kita hidupin nih subtitlenya gitu, biar kita lihat wujud tulisannya tuh kayak apa, katanya tuh kayak apa. Terus apa lagi? Habis itu kita kan udah tahu tuh dari subtitle, oh ini kata ini pengucapnya kayak gini, kita ulang lagi 2-3 kali, baru yang terakhir kita singkirkan tulisan kita, terus kita singkirkan subtitlenya, kita hilangin subtitlenya, kita dengerin lagi kayak gitu. Terus kita ya sampai 2-3 kali dan sambil memahami maknanya kayak gitu. Gitu aja sih kalau listening. Terus buat lebih apa? Tingkat selanjutnya lebih pro-nya lagi. Itu bahasa dengerin, gamer pro. terus lebih legendnya lagi. Lebih legend, oke. Lebih legendnya lagi itu bisa dengerin what is it, movie, film, atau kalian langsung itu dengerin TOEFL, listening TOEFL atau IELTS. Berarti gitu. Pelan-pelan guys, kita nggak langsung pelan-pelan. nonton film atau kayak drakor gitu nggak. Jadi kita mulai dari vlog, atau yang paling gampang dari musik deh, teman-teman suka musik apa di barat, musik barat gitu. Terus kita naik ke vlog yang lumayan, dari vlog terus kita masuk ke film-film dah, atau yang kayak gimana gitu Kak. Ya kayak gitu. Wow, belajar bahasa Inggris juga ribet ya. Cuman kalau dari song itu kita belajar listening aja, kita nggak bisa belajar logatnya, soalnya kan ada nadanya kan. Benar. Berarti gitu. kita pure benar-benar denger doang gitu. Dia nyebutnya apa kayak gimana, berarti kayak cuman denger doang gitu. Kayak gitu. Songnya didengerin doang guys. Jadi itu aja nih Kak, ya, tips untuk kali ini. Itu dulu sementara Guys. Berarti bahasa Inggris tuh panjang. Ini baru bahasa Inggris ya. Dia Panjang. sastra loh, belum yang wujud sastranya. Wah sumpah teman, segini aja dulu video kita sementara ini. Jadi teman-teman jangan lupa follow dia di Instagramnya, Facebooknya juga dia punya. Ya, ini. Dan buat teman-teman yang mau belajar bahasa Inggris di dia bisa banget, karena dia juga ngebangun sebuah lembaga atau suatu privat les secara online dan offline. Bener nggak Tin? Ya, Cari kunjungi apa? aja lingolearn_English course. Nah, nanti aku ketik di description box ya, udah kalian pencet aja dan kalian bisa langsung belajar sama kakak ini. Oke, jadi terima kasih banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik tombol like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Semoga ilmu dari kami bermanfaat dan semoga ilmunya juga bisa sampai ke kalian. Terima kasih, Amin. see you and goodbye. Dadah. Bye. Kasih like yang gede. Oke.